hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan, kami semua dimanapun kami berada Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada Roh-Mu yang hadir di tempat kami masing-masing saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk diajar, dibentuk, dan kami siap untuk menjadi lebih dewasa melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom rekan-rekan muda. Saya percaya kita semua di sini dimanapun kita berada, semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Walaupun kita semua saat ini mungkin tidak berada di satu tempat, tapi kita terpisah-pisah, ada yang di rumah, mungkin ada yang di tempat kerja. Dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan saya percaya ada dimanapun kita berada saat ini. Amin. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah jokes yang berkata, jika kamu ingin hidupmu berguna, tapi passionmu adalah rebahan, inilah kesempatanmu, hidupmu berguna bagi dunia ini. Nah, so this is the time. No, you can rebahan every day, every time. Tapi ini adalah sebuah guyonan ya. Jangan dilakukan, jangan diikutin. Beneran kalian nanti setiap hari ketika kalian belajar, ketika kalian sekolah sambil rebahan di depan laptop atau di depan handphone, ketika kalian lagi WFA, beneran kalian rebahan di depan komputer, jangan dilakuin. Mungkin beberapa hari kalian melakukan hal ini baik-baik aja, tapi seminggu kemudian nanti kalian dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena tulangnya ngegeser, mungkin karena kebanyakan baca sambil kepalanya gini atau sambil gini, yang ada nanti saraf kejepit. Nah, sore hari ini saya rindu kita semua termasuk saya mendapat berkat dan peneguhan yang baru melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini akan saya beri tema berjalan dalam ketaatan. Ya, berjalan dalam ketaatan. Banyak orang susah dalam melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Biasanya kalau guru atau dosen nyuruh kita, jangan lupa ya kerjakan PR-nya di rumah. Beneran sih kalian kerjakan, tapi kalian kerjakannya di sekolah. Udah gitu nyontek lagi. Dan kalau orang tua bilang jangan pulang malam ya, beneran sih nggak pulang malam, tetapi kalian pulangnya pagi. Nah, semua hal yang kita lakukan pasti ada yang namanya konsekuensi. Kalau kita taat melakukan tugas-tugas yang guru kita berikan, otomatis nilai kita akan baik dan kita akan lulus secara baik juga. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan tugas kita bolong-bolong dalam mengumpulkan tugas kita, otomatis ya pasti kita tidak akan lulus. Itulah konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita taat atau kita tidak taat. Nah, firman Allah juga seperti itu. Apabila kita taat dengan apa yang Tuhan telah tetapkan, pasti akan ada banyak yang kita terima dari Tuhan di dalam hidup kita. Hal-hal yang baik tentunya. Ketika kita taat melakukan setiap perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Nah, mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Yang pertama, ketaatan mendatangkan kedekatan. Yang pertama, ketaatan mendatangkan kedekatan. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Orang berkata, saya mengasihimu Tuhan, saya mencintaimu Tuhan, pasti akan taat dengan perintah Tuhan. Benar gak? Gak mungkin kita berkata, Tuhan I love you Lord, I'm falling in love with Jesus every day, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu omong kosong. Tidak mungkin kita taat. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak melakukan segala perintahnya, segala firman-Nya. Bisakah teman-teman semua membayangkan hubungan seorang anak dan seorang bapak? Seorang anak yang mengasihi bapaknya, seorang anak yang mengasihi papa mamahnya, pasti otomatis akan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Betul atau tidak? Ketika kita mengasihi papa mamah kita, kemudian papa mamah kita bilang, putra, ini uang buat kamu karena kamu sudah taat membantu mamah bekerja di rumah.
Putra dapat uang dari mamanya, uang jajan tambahan karena putra taat sama mamahnya, betul atau tidak? Nah, kita bisa melihat gambaran kasih dari orang tua kita. Nggak mungkin ketika kita sudah taat sama papa mama kita, lalu kita minta, "Pah, tolong beliin roti," kemudian papa kalian ngasih batu. Nggak mungkin. Ketika kalian sudah hidup dengan benar, terus kalian minta, "Pah, minta uang untuk saya bisa pergi berkarya wisata dengan teman-teman sekolah," terus papa kalian ngasih uang hanya dengan bentuk uang monopoli, kan tidak mungkin. Seorang bapak di dunia saja mengasihi anaknya dengan sedemikian rupa. Mereka bekerja pontang-panting cari uang untuk menghidupi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa hidup dengan baik. Betul atau tidak? Ada seorang akrobatik bernama Charles Blondin. Dia melakukan atraksi dengan berjalan di atas seutas tali di atas air terjun Niagara. Teman-teman semua tahu air terjun Niagara? Kalau belum tahu, kalian bisa searching di Google atau lihat di YouTube yang namanya air terjun Niagara. Itu air terjun yang sangat luas. Terus udah gitu, kalau orang yang nyemplung di air terjun Niagara tersebut, ya sudah pasti gak akan selamat. Nah, Charles Blondin ini melakukan atraksi dengan berjalan di atas seutas tali di atas air terjun Niagara tersebut. Sebelum dia melakukan atraksinya, dia bertanya kepada penonton, penonton, kalian percaya nggak kalau saya akan bisa melewati seutas tali ini bolak-balik? Pertama, para penonton itu hanya terdiam. Mereka mungkin berpikir, ini orang gila ya, ini orang mau bunuh diri atau gimana ya? Tapi akhirnya ketika Charles Blondin bisa melakukan satu kali, kemudian dia kembali lagi satu kali, dia melakukan satu kali putaran, wah semua orang bersorak, wah hebat gitu kan, Blondin hebat. Terus dia tanya, berarti Bapak Ibu sudah percaya kalau saya bisa kan? Iya percaya gitu kan. Dia bolak-balik lagi 3 kali, dia bolak-balik di atas seutas tali itu. Semua penonton terkagum-kagum, bersorak-sorai mengeluh-ngeluhkan nama Charles Blondin. Nah, setelah dia berhasil 3 kali bolak-balik itu, Charles Blondin kemudian tanya lagi, teman-teman, Bapak Ibu semua percaya kan kalau saya bisa berjalan di atas seutas tali di atas air terjun Niagara ini? Iya percaya. Terus si Charles Blondin bilang, Bapak Ibu percaya nggak kalau saya bisa menggendong Bapak Ibu di atas punggung saya sambil melewati berjalan di atas seutas tali ini? Mereka semua terdiam. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau saya gendong sampai ke ujung tali tersebut? Mereka semua terdiam, mereka semua tidak percaya. Mereka semua takut. Siapa sih yang berani berjalan sendiri aja? Kita nggak berani, apalagi digendong di atas punggung orang gitu kan. Nah, ternyata ada satu anak yang mengatakan, saya mau digendong di atas tali tersebut bersama Bapak. Dan ternyata ketika anak itu dibawa oleh Charles Blondin, dia bisa melewati satu putaran bolak-balik. Semua orang bersorak-sorai dan kemudian ada wartawan yang bertanya kepada anak tersebut, "Dek, kamu tuh berani banget sih. Kok kamu berani-beraninya kamu naik ke atas punggung itu dan kamu mempercayakan hidupmu sama orang itu?" Terus anak itu menjawab apa? "Dia adalah ayah saya." Gak mungkin seorang ayah mencelakakan hidup anaknya. Dia berkata, saya percaya sepenuhnya hidup saya percayakan kepada ayah saya karena dia adalah ayah saya. Gak mungkin ayah saya akan mencelakakan hidupnya. Nah, sama seperti ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita di tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membuat kita celaka. Amin. Di dalam ayat 20 dikatakan, Tuhan menjaga semua orang yang dikasihinya. Yang pertama, mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan adalah ketaatan mendatangkan kedekatan. Ketika kita dekat sama Tuhan, otomatis kita juga percaya hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita pasti setia melakukan segala perintahnya. Kita pasti setia menjalankan apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan akan terus-menerus menjaga orang yang dikasihinya. Amin. Dan yang kedua adalah mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Yang kedua, ketaatan mendatangkan mujizat. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14
Di situ ada kisah mengenai Abraham. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta Ishak akan naik ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan di korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, dan firman-Nya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Kemudian Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, di dalam ayat ini kita mungkin bisa mengingat kembali kisah-kisah yang kita dengar pada waktu kita masih zaman sekolah minggu, yaitu ketika Abraham diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya. Kita tahu melalui kisah Abraham, kita tahu bahwa penantian Abraham untuk memiliki anak itu sekian puluh tahun tidak diberikan anak oleh Tuhan. Jadi ketika dia memiliki Ishak, wah luar biasa, dia sangat mengasihi Ishak, dia sangat menyayangi Ishak anaknya tersebut. Karena dia anak satu-satunya dan anak yang telah dinanti-nantikan secara puluhan tahun. Tapi ketika Tuhan menguji ketaatannya Abraham, bawa anakmu ke gunung Moria, di Moria, persembahkanlah anakmu sebagai korban kepadaku. Ketika itu juga Abraham, apa yang menjadi respon Abraham? Respon Abraham adalah ya, dia langsung bergerak. Dia langsung berjalan membawa peralatan-peralatan untuk persembahan korban. Dan itu menunjukkan bahwa Abraham taat. Dan ketika Tuhan melihat kesungguhan hati Abraham ini, kemudian akhirnya Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk stop Abraham, jangan kau korbankan anakmu itu karena Tuhan sudah melihat bukti ketaatanmu. Sekarang ada anak domba itu yang akan kau korbankan. Tuhan memberikan anak domba itu. Nah, secara logika tidak mungkin tiba-tiba ada domba jantan yang naik ke atas gunung secara tiba-tiba. Benar gak? Domba jantan dalam pada waktu masa itu, ketika kita mau mengorbankan seekor binatang kepada Tuhan, tidak mungkin kita memberikan binatang yang biasa-biasa saja atau binatang yang kurus atau binatang yang sakit-sakitan. Tetapi di situ dikatakan ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, saya percaya ketika Abraham melihat domba jantan itu, yang Abraham dan Ishak temui adalah domba jantan yang sehat, domba jantan yang gemuk, yang dagingnya banyak, yang memang siap untuk dipersembahkan. Nah, tidak mungkin bisa tiba-tiba secara kalau kita pikir secara logika ada domba yang ujuk-ujuk
naik ke atas gunung, itu tidak mungkin. Tetapi hal itu mungkin karena apa? Karena Tuhan yang melakukannya. Hal ini semua terjadi karena Abraham taat, dan ketaatan Abraham mendatangkan mujizat. Dengar baik-baik, ketika kita taat, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kita akan banyak melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa rombongan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, saat itu yang Musa lakukan hanya taat. Walaupun selama 40 tahun mereka harus hidup di padang gurun, muter gak jelas, dan mereka bersungut-sungut, tetapi Musa taat kepada Tuhan. Perintah Allah adalah bawa mereka ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan, yang akan kuberikan kepadamu. Mereka taat. Secara akal, secara logika nggak mungkin kita bisa hidup di dalam padang gurun yang panas, yang nggak ada pohon, yang nggak ada makanan, kita bisa hidup di situ selama 40 tahun. Secara logika nggak mungkin. Tetapi cerita ini benar adanya, cerita mengenai Musa juga bukan sekedar dongeng seperti Beauty and the Beast. Cerita ini benar adanya. Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan selama 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan makan. Mereka tidak pernah kekurangan minum. Tidak ada ceritanya mereka busung lapar dan meninggal di tengah-tengah perjalanan. Tidak ada. Yang ada adalah mereka meninggal karena memang usianya sudah tua. Tetapi nggak ada ceritanya di dalam kisah Musa. Rombongan Nabi Musa kelaparan dan busung lapar sehingga meninggal di tengah gurun, tidak ada ceritanya. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Ketika mereka perlu makan, Tuhan kirimkan mana dari sorga untuk mereka. Ketika mereka berjalan siang hari, pagi hari, panas terik, matahari, gak ada pohon untuk berteduh. Zaman dulu mungkin gak ada payung, gak ada tenda yang bisa dibawa, payung yang besar itu gak ada. Tapi mereka bisa berjalan dengan selamat tanpa ada penyakit. Kenapa? Dehidrasi, karena meninggal panas. Tidak ada Tuhan. Ketika pagi hari, siang hari mereka harus berjalan, ada tiang awan yang menyertai mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka tidur di malam hari, kalian tahu padang gurun kalau malam itu anginnya besar sekali. Kalau siang panas, kalau malam sangat dingin, banyak angin. Nah, ketika malam hari mereka tidur, mereka tidak menjadi dingin. Karena apa? Karena ada tiang api, bukti penyertaan Tuhan kepada mereka. Nah, kuncinya adalah taat. Taat mendatangkan mujizat. Amin. Saya rindu lewat firman ini kita sama-sama belajar. Yang pertama, kenapa kita harus taat? Karena ketaatan mendatangkan kedekatan. Lewat ketaatan kamu akan setia kepada Tuhan. Amin. Lewat ketaatan kamu akan tahu segala firman Tuhan karena kamu taat untuk baca firman Tuhan, karena kamu taat untuk selalu bersekutu bersama Tuhan. Dan orang yang taat, orang yang setia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun orang yang dikasihinya. Yang kedua, kenapa kita harus taat adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Kita belajar dari cerita Abraham dan Musa, ketika mereka taat menjalankan perintah Tuhan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spiritual yang di luar nalar kita bisa terjadi di kehidupan mereka. Saya percaya di kehidupan kita juga seperti itu, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat untuk melakukan firman-Nya. Mari kita sama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau hidupmu mau dipenuhi dengan mujizat, kalau hidupmu mau dipenuhi dengan hal-hal yang kita pikir gak mungkin Tuhan, tetapi ternyata Tuhan sediakan, itulah buah dari ketaatanmu. Contoh sederhana adalah tadi malam saya berpikir, oh hari ini saya kepengen beli dimsum. Jadi tadi malam saya lagi ngeliat-ngeliat di dekat sini di mana sih yang buka yang bisa dipesan antar melalui Gojek atau bisa beli. Saya lagi lihat harganya, oh di sini ada dimsum di dekat, yaitu di Imperial Kitchen. Saya mau beli itu ceker ayam.
Teman-teman tahu ceker ayam yang dimanisin, yang dikukus. Nah, terus tadi pagi ketika saya turun, saya mau makan, ternyata di meja makan itu ada semangkok kecil ceker ayam. Saya tanya ke mama saya, nggak mungkin mama saya masak itu, dia nggak bisa. Sorry ya mah, tapi emang mama saya nggak bisa masak itu. Jadi ketika saya ngeliat, loh kok ada ceker ayam, baru tadi malam saya berpikir saya mau beli ceker itu gitu. Tapi ada di atas meja makanku. Lalu saya tanya siapa yang bawa mah? Oh itu dikasih si tante itu. Nah dari situ aja saya langsung ngomong, loh baru loh tadi malam saya lagi mikir saya mau beli ini. Hari ini saya lagi ngeliat di mana yang jual di dekat sini. Ternyata saya nggak perlu beli. Tuhan sudah sediakan melalui hambanya yang mengirimkan itu ke rumah saya. Dari hal-hal kecil aja kita belajar bahwa itu adalah mujizat. Amin. Ketika kita bangun pagi, kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan baru, kita masih bisa belajar, masih bisa bekerja, itu adalah mujizat. Amin. Mari kita bersyukur, kita lakukan pekerjaan, kita lakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya rindu rekan-rekan Youth and Teen di sini bisa memiliki level kerohanian yang terus naik dan tidak turun, dan tidak mudah digoncang oleh situasi kondisi yang sulit sekalipun. Caranya adalah belajar untuk taat. Mari kita taati firman-Nya, kerjakan perintahnya, pasti hidupmu akan dipenuhi oleh mujizat demi mujizat. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, kami boleh sama-sama belajar, Tuhan. Kami mau taat untuk menjalankan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau setia untuk terus menjalankan firman-Mu, Tuhan, agar kami, Tuhan, boleh semakin dekat kepadamu dan kami boleh melihat kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua akan sama-sama diberkati, dikuatkan, dan kami akan sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hidup kami akan semakin terus naik Tuhan, dan level iman kami juga akan semakin naik Tuhan, dan kami tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh keadaan kondisi sulit sekalipun, karena kami percaya hidup kami Tuhan adalah Tuhan yang punya, dan hidup kami pasti Tuhan akan sertai sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Berikan kami Tuhan iman Tuhan untuk kami boleh percaya, Tuhan. Berikan kami Tuhan iman Tuhan untuk kami boleh taat kepadamu, Tuhan, sebab kami tahu Tuhan hanya kepadamu lah kami memperoleh kekuatan di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari teman-teman semua, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan kedangkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati. Janganlah kau menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai firman Tuhan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Shalom Youth and Teens, gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian kangen banget kan sama ibadah online yang udah 2 minggu kita nggak jalanin. Nah kalau gue sih kangen banget, kalau lu gimana Ken? Kangen banget. Nah sekarang kita akan membacakan news. Yang pertama ada Komsel BI setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa ya. Lalu ada Komsel Gema setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Dan ada ibadah RBI via Zoom minggu pertama, ketiga, dan kelima. Dan ada ibadah online via YouTube di minggu kedua dan keempat. Selamat menikmati ibadah.